Shalom, damai di hati. Nah, adik-adik yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Puji Tuhan, torang semua diberkati Tuhan. Dan saat ini torang memulai torang pi ibadah sekolah minggu. Semuanya diundang berdiri, torang nyanyi sama-sama. Kasih Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang pembaik, torang bersyukur Bapa untuk hari ini. Makasih banyak untuk hari Minggu ini, torang boleh dalam keadaan yang baik. Dan saat ini Bapa, torang mau beribadah sama-sama. Anak-anak sekolah minggu, jemaat keminkanaan, saat ini Tuhan datang kepadamu. Bapa, tolong torang semua. Bantu torang semua Tuhan dengan Tuhan Pero, supaya torang semua benar-benar boleh beribadah dengan baik. Torang mau memuji, torang mau membesarkan namamu. Torang mau dengar Tuhan berfirman. Karena itu Tuhan, torang minta backing torang layak Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu. Dan bantu torang semua supaya torang semua boleh mengerti Tuhan firman sebentar dan torang boleh mengikuti peribadatan ini dengan baik dari permulaan hingga akhirnya. Pimpin torang semua Tuhan, kuasai torang semua dengan Tuhan Pero supaya torang boleh mengerti Tuhan firman. Bicara pada torang Tuhan dalam nama Yesus, amin. Sebelum torang mau baca dan dengar cerita Alkitab, torang nyanyi sama-sama lagu Firman Tuhan ku dengar. Ku ingin sungguh-sungguh
adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana? Apa semuanya sudah siap untuk membaca Alkitab dan merenungkannya? Sudah? Sudah siap semua? Pastinya semua sudah siap kan? Nah, kalau demikian, bagi adik-adik yang sudah tahu membaca, mari orang akan sama-sama baca Alkitab. Tapi bagi yang belum, mendengarkan dengan baik ya. Dan sekarang ini pembacaan Alkitab terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16 berbunyi demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Adik-adik, torang baca sekali lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah adik-adik, demikian torang pembacaan saat ini. Dan selanjutnya, torang mau sama-sama menyaksikan dulu video yang berikut ini sebelum torang semua merenungkan apa yang torang baca tadi. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu.
Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, semuanya sudah memperhatikan dengan baik kan video yang tadi? Ada tuh yang taruh kira baik-baik. Nah, itu menceritakan tentang apa? Ya, benar sekali. Cerita di video tadi mengisahkan tentang Nuh dan air bah. Tapi adik-adik, itu bukan sekedar cerita tentang Nuh, tapi sebenarnya cerita tentang Tuhan Allah kita yang luar biasa. Allah kita mengetahui segala sesuatu dan semua yang dilakukan oleh manusia di muka bumi seperti cerita kita yang minggu yang lalu. Nah, Allah tahu bahwa Kain berdosa oleh karena dia membunuh adiknya. Dan dalam cerita Nabi Nuh ini pun Allah tahu kalau manusia pada waktu itu penuh dengan kejahatan dan dosa. Allah kita adalah Allah yang kudus dan dia tidak suka akan dosa. Kita kan semua telah belajar bahwa setiap perbuatan dosa pasti ada hukumannya. Dan saat itu pun demikian waktu sama Nuh. Allah menghukum semua manusia dengan banjir yang besar sekali. Tapi adik-adik, hukuman tidak berlaku bagi orang yang mengasihi Allah dengan segenap hati.
Allah kita adalah kasih. Seperti pembacaan kita saat ini yang berkata bahwa Allah adalah kasih. Dia mengasihi Nuh. Nuh adalah orang yang taat kepada Allah. Walaupun semua orang di sekitar Nuh bikin dosa, Nuh tetap mengasihi dan taat kepada Allah. Oleh karena itu, Nuh mendapatkan keselamatan, tidak ditenggelamkan dengan banjir yang besar pada waktu itu. Adik-adik, saat itu semua makhluk yang hidup mati oleh karena banjir yang besar itu melanda bumi. Tapi Nuh selamat bersama keluarganya oleh karena ketaatan Nuh kepada Allah. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata bahwa kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah adik-adik, Nuh adalah contoh orang yang hidup dalam kasih Allah dan dia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nuh semasa hidupnya, waktu dia hidup, dia ikut patuhan dan taat patuhan. Bahkan waktu Tuhan suruh Nuh bikin tuh kapal yang besar sekali, Nuh ikut Tuhan perintah. Dia taat walaupun waktu itu banyak orang yang menghujat dia. Nah itu adalah kehidupan di dalam Allah. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Allah kita adalah Allah yang luar biasa dan maha kuasa. Dia Allah sumber kasih. Dia sayang pada setiap manusia, terlebih pada orang yang mau taat kepada dia. Dia berjanji akan menjaga kita. Janjinya pasti ditepati. Percaya kepada Allah yang torang sembah dalam nama Yesus Kristus. Ingatlah bahwa kita akan merasakan sukacita setiap hari kalau kita tinggal di dalam kasih Allah. Percaya kepada Allah kita dan jangan pernah ragu akan Allah kita. Mari adik-adik perkuat orang beriman pada Tuhan dengan selalu rajin mencari Tuhan lewat membaca firman Tuhan dan berdoa supaya adik-adik selalu diingatkan bahwa Allah kita adalah kasih dan tidak ada Allah lain yang layak disembah selain Allah kita dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah sekarang orang semua mau hafal ayat. Seperti biasa toh ayat hafalan. Dan ayat hafalan kita pada saat ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16. Itu torang pembacaan tadi. Oke, torang hafal sama-sama nih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes 4 ayat 16. Dan sekarang sebelum torang mau berdoa, torang nyanyi sama-sama lagu Senang Jadi Anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Ya ajarku memuji, ya ajarku berdoa, ya ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Ya ajarku memuji, ya ajarku berdoa, ya ajarku mengasihi.
Mari torang berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Di saat ini kami boleh mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya apa yang kami dengarkan boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan yang baik boleh kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus berkati juga Ibu Yuli yang sudah membawakan cerita Alkitab. Kiranya Ibu Yuli selalu diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat daripada-Mu. Dan saat ini Bapa berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu bersama keluarga. Tuhan berkati mereka semua dalam keseharian. Tuhan berikan hikmat dan kesehatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan juga kami berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu. Tuhan juga berkati, berikan hikmat dan semangat dalam melayani anak-anak sekolah minggu. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan sekarang torang semua tutup torang pe ibadah sekolah minggu. Semuanya diundang berdiri, torang nyanyi sama-sama lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Nah, torang pe ibadah sekolah minggu selesai. Anak-anak yang ada di rumah semuanya tetap rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan juga tetap semangat untuk belajar di rumah. Dan kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati torang semua. Shalom.